Baik, sambil saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada hari ini sekitar 1 jam ke depan kita akan kuliah melalui Zoom, ruangan Zoom ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar sebagaimana halnya kita belajar di ruang kelas. Saya harapkan teman-teman yang lain membuka videonya biar kita membuktikan kehadiran kita kepada pemateri pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman untuk membuka video sebagai penghargaan kepada teman Anda yang presentasi pada pagi hari ini. Kepada Dika dan Rafa, kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Syafitri dan partner saya Rafa Dahayu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kalimat yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Azwar kemarin pada saat kelas. Nah, next. Jadi pada presentasi hari ini kita akan membahas tentang pengertian kalimat, ciri dan unsur, struktur SPOK, bagian kalimat, klasifikasi kalimat, dan kalimat efektif. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rafa Dahayu. Kepada Rafa Dahayu dipersilakan. Baik, makasih Dika. Jadi di sini ada pengertian kalimat. Yang pertama itu ada kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat, serta intonasinya menunjukkan ujaran itu sudah lengkap. Pengertian kedua, kalimat merupakan satuan bahasa yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Terus yang ketiga, ada kalimat merupakan bagian ujaran yang dapat disampaikan dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat. Ciri-ciri kalimat kurang lebih sebagai berikut. Memiliki lebih dari satu klausa, diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca, terus setidaknya ada subjek dan predikat, lalu wujud dari satu ide dengan makna yang utuh. Kemudian ada unsur kalimat. Unsur yang pertama adalah subjek. Subjek itu menurut KBBI sebuah penanda yang digunakan pembicara atau penulis dalam membuat kalimat. Jadi subjek ini adalah suatu unsur yang wajib dimasukkan ke dalam kalimat. Yang kedua ada predikat. Menurut KBBI, predikat adalah bagian dari kalimat yang digunakan sebagai penanda dari apa yang ada dalam subjek. Bisa dikatakan predikat ini adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan subjek. Jenisnya ada banyak, ada predikat bisa berupa frasa kalimat, kata benda, kata sifat, frasa preposisi, frasa numeral, dan yang lain-lain. Unsur selanjutnya ada objek. Objek ini yaitu sesuatu yang menjadi sasaran dari subjek. Dalam kalimat aktif, objek diletakkan sebagai setelah subjek. Namun dalam kalimat pasif, objek diletakkan sebelum subjek. Objek bisa berupa kata benda maupun frasa nomina. Kemudian ada pelengkap. Unsur ini bersifat opsional untuk digunakan. Jika digunakan, maka pelengkap ini bisa dimanfaatkan untuk memberi keterangan dari kata-kata sebelumnya. Yang kelima ada keterangan. Keterangan ini fungsinya untuk meluaskan makna. Bisa juga menjadi pembatas antara makna predikat dan makna subjek. Selanjutnya struktur kalimat akan dijelaskan oleh Dika. Baik, dalam kalimat juga mempunyai struktur kalimat di antara lain, yakni yang pertama misalnya subjek dan predikat.
Contohnya, ibu sedang pergi. Kemudian ada subjek, predikat, objek. Contohnya, dia bermain sepak bola. Lalu ada subjek, predikat pelengkap. Contohnya, Nina makan dengan terburu-buru. Dan yang terakhir, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, Nina makan nasi goreng di warung. Next. Kemudian ada bagian kalimat. Yang pertama, dalam bagian kalimat itu ada kata. Kata merupakan suatu makna terkecil dari bahasa yang bisa diucapkan atau dituliskan. Nah, contohnya ini ada makan, pergi, duduk, hidup, warna, dan sebagainya. Kemudian ada frasa. Nah, frasa ini merupakan suatu kesatuan yang berupa gabungan dua kata atau lebih dan tidak memiliki predikat. Contohnya, cuaca hari ini sangat panas karena tidak hujan. Atau para siswa berdatangan ke ruang olahraga. Kemudian, bagian kalimat yang terakhir ada klausa. Klausa merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur subjek dan predikat, tapi tidak diawali huruf kapital dan tidak diakhiri intonasi akhir. Contohnya, karyawan belum menerima gaji bulan ini, atau si cantik itu ternyata seorang pria. Next. Lalu di sini ada klasifikasi kalimat. Nah, kalimat dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian. Yang pertama ada berdasarkan jumlah klausanya. Yang kedua berdasarkan kelengkapan unsurnya. Yang ketiga berdasarkan respon dari mitra tutur. Yang keempat berdasarkan ada tidaknya unsur negasi dalam kalimat. Dan yang terakhir ada berdasarkan hubungan aktor aksi. Nah, berdasarkan jumlah klausa dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri atas satu klausa. Dengan demikian, unsur predikat dan subjeknya hanya satu dan merupakan satu kesatuan. Contohnya, ibu menjahit atau saya makan. Lalu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini dibagi menjadi 3 sebenarnya. Yang pertama itu ada setara, bertingkat, dan campuran. Nah, kalimat majemuk setara itu kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal yang memiliki kedudukan setara. Contohnya, ibu sedang mengepel lantai dan ayah sedang mencuci mobil. Di sini ada kalimat majemuk yang ditandai dengan konjungsi dan. Kemudian kalimat kalimat majemuk bertingkat. Ya. Kalimat majemuk bertingkat itu kalimat yang terdiri atas dua kalimat tunggal yang berkedudukan berbeda. Contohnya itu, Nina sedang makan donat di ruang makan ketika saudaranya mengabarkan baru tiba di terminal. Nah, biasanya dalam kalimat bertingkat ini ada yang namanya induk kalimat sama anak kalimat. Jadi induk kalimatnya itu Nina sedang makan donat di ruang makan. Terus anak kalimatnya itu saudaranya mengabarkan baru tiba di terminal. Jadi Nina ini sebagai subjek, sedang makan sebagai predikat, sedang makan sebagai predikat, donat itu objek, dan di ruang makan itu keterangan tempat. Lalu ketika itu kan kata hubungnya. Terus saudaranya itu sebagai subjek, mengabarkan itu sebagai predikat, baru tiba itu sebagai pelengkap, dan di stasiun itu sebagai keterangan tempat. Lalu ada kalimat bersusun. Kalimat bersusun ini contohnya saya bangun sebelum ayam berkokok. Selanjutnya boleh di next. Nah, selanjutnya ada kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna. Kalimat sempurna ini kalimat yang
kalimat yang memiliki 3 komponen yaitu subjek, predikat, objek. Contohnya kakek membaca koran, kakak menjahit pakaian, adik bermain basket di lapangan. Lalu kalimat tak sempurna yaitu kalimat yang tidak memiliki struktur SPOK atau tidak memiliki subjek atau predikat. Misalnya di Bandung, atau entahlah, atau sudahlah, gitu. Lanjut. Kemudian ini ada klasifikasi kalimat berdasarkan unsur kelengkapan. Yang pertama itu ada kalimat lengkap. Kalimat lengkap ini contohnya nenek sedang berbelanja di pasar. Nah, kalimat tak lengkap ini contohnya hai, apa kabar, atau sungguh menakjubkan. Lanjut. Lalu klasifikasi kalimat berdasarkan responsi. Yang pertama ada kalimat pernyataan. Nah, kalimat pernyataan ini kalimat yang dibentuk untuk menyiarkan informasi. Contohnya kota Bandung adalah kota kembang atau udaranya dingin. Lalu kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan ini dibentuk untuk memancing responsi berupa jawaban. Contohnya, bolehkah saya ikut bersamamu? Atau mengapa kamu diam saja? Nah, dan yang terakhir ada kalimat perintah. Kalimat perintah ini merupakan kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, makan obat itu atau berhenti. Nah, biasanya kalimat perintah ini diakhiri oleh tanda seru. Boleh next. Terus ada klasifikasi kalimat berdasarkan unsur negasi. Yang pertama itu ada kalimat afirmatif atau kalimat positif. Kalimat dan yang kedua itu ada kalimat negatif. Nah, kalimat afirmatif ini tidak terdapat kata negasi atau misalkan kata tidak di dalam kalimatnya. Sedangkan kata negatif itu sebaliknya. Jadi kalimat afirmatif contohnya ibu memasak kue atau anjing berbulu hitam itu miliknya. Nah, sedangkan kata negatif itu atau kata negasi ada kata tidak di dalamnya. Jadi ada penyangkalan. Ibu tidak memasak kue atau anjing berbulu hitam itu bukan miliknya. Selanjutnya. Nah, kemudian ada klasifikasi kalimat berdasarkan hubungan aktor aksi. Yang pertama itu ada kalimat aktif. Kalimat aktif ini merupakan kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau aktor. Contohnya paman mengirim uang atau adik menuntun kakek. Kemudian ada kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita. Contohnya, kue itu dimakan oleh Nina atau ayam itu disembelih tadi pagi. Lalu ada kalimat medial. Kalimat medial ini merupakan kalimat yang subjeknya berperanan baik sebagai pelaku maupun penderita. Contohnya, saya memotong rambut saya sendiri. Kemudian yang terakhir ada kalimat resiprokal. Kalimat resiprokal ini merupakan kalimat yang subjek dan objeknya melakukan perbuatan yang berbalas-balasan. Contohnya, kita harus tolong-menolong dengan tetangga. Nah, biasanya kalimat resiprokal ini ada kayak kata berulang di dalamnya gitu. Lanjut. Selanjutnya kalimat efektif akan dijelaskan oleh Rafa. Kepada Rafa dipersilakan. Baik, di sini kita masuk ke materi kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Jadi kalau misalnya terjadi miskomunikasi antara penulis atau pembicara sama yang nerima informasinya itu, berarti bisa jadi di informasinya itu ada kalimat yang tidak efektif. Terus ada ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur pokok, minimal subjek dan juga predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat.
Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Nah, syarat-syarat dari kalimat efektif ini yang pertama ada kelogisan. Kelogisan di sini maksudnya adalah dalam membentuk sebuah kalimat kita harus masukin kata-kata yang masuk akal gitu. Terus yang kedua ada ketegasan. Ketegasan di sini kita menonjolkan ide pokok dari informasi yang mau kita kasih ke penerima pesan. Terus yang ketiga ada kehematan. Kehematan ini adalah dalam penggunaan katanya ya, cara untuk kita menghemat kata ini kurang lebih yaitu hindari pengulangan subjek, hindari sinonim kata, dan juga kita harus perhatikan bentuk kata yang jamak. Kayak misalnya ada kalimat para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Nah, kan hadirin itu udah bentuk jamak ya, jadi nggak usah pakai kata para, kayak gitu. Terus yang keempat ada ketepatan. Ketepatan ini ya maksudnya adalah informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus sesuai dengan sasarannya. Yang kelima ada kecermatan. Kecermatan di sini maksudnya adalah kalimat yang disampaikan itu tidak bermakna ganda atau ambigu. Terus yang keenam, kepaduan. Kepaduan ini maksudnya informasi yang disampaikan tidak bertele-tele. Terus yang ketujuh itu kesejajaran. Kesejajaran ini maksudnya pada penggunaan imbuhan atau kesamaan bentuk kata. Terus yang kedelapan ada kesepadanan. Kesepadanan ini maksudnya kalimat yang disampaikan itu memenuhi unsur SPOK. Sekian materi hari ini. Mungkin ada yang bingung atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, Rafa, di ini dulu. Ya, Pak. Ditutup dulu share screen. Oh iya, baik Pak, sebentar. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Anissa Nur Alimah, silakan. Ini gimana Rafa dan Dika, langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh Pak, ditampung dulu kayaknya. Tampung dulu ya. Baik, 3 orang ya, 3 orang penanya. Silakan Anissa Nur Alimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin bertanya, untuk kalimat efektif, boleh nggak minta satu contoh kalimat efektif dan satu contoh kalimat tidak efektif untuk mengetahui perbedaannya dengan jelas? Terima kasih. Baik, yang pertama Anissa ya, jadi contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Walaupun tadi sebenarnya Dika yang terakhir tadi siapa ya sudah menyampaikan ya beberapa contohnya, tapi nanti silakan lagi kalau ada contoh-contoh dari yang bisa menjawab pertanyaan Anissa. Yang kedua, Raskiansyah Dwiki Ananda. Ya, saya Pak. Ada cukup jelas atau ada pertanyaan? Saya mau bertanya, mungkin saya masih kurang paham mengenai pengertian negasi. Mungkin apa sih itu negasi, sama boleh diminta contoh kalimat negasi yang lain seperti yang ada di presentasi. Baik, dari Raskiansyah, Dika dan Rafa, apa contoh kalimat negasi? Terakhir, silakan satu orang lagi. Marcella. Ya Pak, saya izin bertanya, apakah kalimat efektif itu harus baku, harus menggunakan kata baku? Ya, silakan cukup jelas ya pertanyaannya. Silakan dijawab Dika dan Rafa. Siapa yang akan menjawab pertanyaan pertama? Sebentar ya Pak, saya diskusi dulu sama Dika. Oh ya, jangan lama-lama ya. Ini saya pin terus Dika Safitri. Jadi Rafa dan Dika,
ini pertanyaan, anggap saja diskusi dari kita, bukan harus benar, harus segala macam, tidak. Jadi kalau tidak bisa jawab ya nggak apa-apa, jawab aja seadanya. Kita sama-sama belajar di kelas ini. Nah, nanti yang lain kalau ada yang mau menambahkan juga nggak masalah. Ya, jadi apa adanya aja, Rafa dan Dika, tidak perlu harus diskusi panjang dulu, harus benar, harus segala macam, tidak perlu. Silakan, Rafa dan Dika. Tadi sebenarnya di materi-materi itu sudah ada ya, sudah ada, cuman ya tinggal ditegaskan ulang. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Anissa. Tadi Anissa bertanya tentang contoh kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif ya. Di sini saya dapat contohnya itu kalimat efektif yang pertama, Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Itu komplit kan unsurnya, sedangkan kalimat tidak efektif itu Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Nah, di situ ada pemborosan kata, udah ada adalah ditambahin merupakan kayak gitu. Ya, Terus benar. yang Itu kedua contoh kalimat ya yang efektif dan tidak efektif ya. Jadi pemborosan kata. Ya, lanjutkan Rafa. Ya, yang kedua ada contoh demi anaknya Bu Susi rela bekerja seharian. Itu kalimat yang efektif. Sedangkan kalimat tidak efektif, demi untuk anaknya Bu Susi rela bekerja seharian. Di situ juga ada pemborosan kata. Jadi bisa dibilang kalimat tersebut tidak efektif. Seperti itu. Terima kasih. Baik, cukup ya Anissa untuk pertanyaan contoh kalimat efektif. Ya cukup Pak, terima kasih. Silakan yang kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raskiansyah. Apa itu negasi? Jadi negasi itu adalah penyangkalan atau penambahan kata ingkar atau pemaknaan negatif. Jadi misalnya ditandai nih, kalau dalam kalimat negasi itu ada kata tidak, bukan, jangan, atau belum. Misalnya nih, contoh, Riki orang Bandung. Nah, kalau misalkan kata negasi itu, Riki bukan orang Bandung. Atau misalnya, Riki makan bakso hari ini. Nah, kalau misalkan kata negasi itu atau kalimat negasi itu, Riki tidak makan bakso hari ini. Kayak gitu. Semoga menjawab. Baik. Gitu ya, Raskiansyah. Yang terakhir? Lalu yang terakhir itu dari Marcella. Marcella tanya, kalimat efektif itu harus baku atau tidak? Ya. Nah, kalimat efektif itu harus baku. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi, kalimat efektif itu wajib menggunakan kata baku. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sudah dijawab 3 pertanyaan dari teman-teman Anda. Yang lain, tadi kalau bertanya, sekarang kalau ada yang ingin berkomentar, siapa yang ingin menambahkan terkait dengan kalimat dan kalimat efektif yang sudah disajikan oleh teman Anda, Rafa dan Dika tadi. Silakan kalau ada yang mau menambahkan terkait dengan materi ini. Ada yang ingin menambahkan? Sekretaris kelas siapa? Pak. Siapa? Dika. Oh, Dika ya. Iya, Pak. PJ kelas? Saya, Pak. Rafa. Iya, Pak. Waduh. Yang lain siapa yang bisa bantu membuat daftar hadir hari ini? Ada 42 orang, kita berapa orang? 42 kurang saya berarti 41 orang. Hadir semuanya atau ada yang tidak hadir? Hadir semuanya?
Ada yang tidak hadir, Pak Yohan. Dia izin lagi check up di RSCM. Oh ya, baik. Ada yang izin, yang lain? Nanti Rafa dan Dika tolong dibantu ya untuk rekap absen kehadiran hari ini. Baik, Pak. Baik, saudara, kalau tidak ada pertanyaan dan tanggapan untuk sesi ini, kita cukupkan ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan serius mengikuti perkuliahan ini. Dan mudah-mudahan saya berpikiran positif yang tidak membuka videonya bukan karena lagi tidur atau bukan karena lagi ada aktivitas lain. Ya, salah satu bagian dari etika kita dalam mengikuti perkuliahan jarak jauh dengan Zoom ini adalah memperlihatkan kehadiran Anda dengan membuka video. Ya, sebenarnya kemajuan teknologi dan informasi itu sangat membantu kita. Sebenarnya kuliah dengan Zoom ini bisa efektif kalau Anda memang mengikutinya dengan baik. Karena dari sisi materi, penyampaian materi sama aja kan. Apa yang saya sampaikan di kelas sama dengan juga bisa disampaikan melalui Zoom ini. Hanya bedanya kehadiran kita tidak pada ruangan yang sama. Tapi ternyata memang kita sebagai masyarakat Indonesia masih belum bisa mengikuti kemajuan teknologi dan informasi ini. Salah satunya karena memang terkait dengan etika kita dalam menghargai orang yang berbicara. Mudah-mudahan ke depan ya di perkuliahan atau kegiatan-kegiatan jarak jauh lainnya Anda bisa lebih baik lagi. Setidaknya menghargai teman-teman Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk presentasi dengan menampilkan wajah atau kehadiran Anda di depan ruangan Zoom ini. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih kepada Rafa dan Dika yang sudah presentasi pada siang hari ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, saya tutup ya.